Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elsa Nuril Azhar dari kelas PAIB dengan kode NIM 212011057. Di sini saya akan menerangkan tentang bab tayamum. Tayamum adalah dilakukan ketika kita tidak menemukan air sama sekali atau dalam keadaan darurat seperti sakit, itu bisa digunakan sebagai pengganti wudhu ataupun mandi junub. Lalu lebih lanjut mengenai sebab-sebab bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketiadaan air, baik secara kasat mata maupun secara syarak. Ketiadaan air secara kasat mata misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air, sedangkan ketiadaan air secara syarak misalnya air yang ada hanya untuk mencukupi kita minum saja. Lalu yang kedua adalah jauhnya air, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah fasa atau lebih dari 2,5 km. Artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum, mengingat beratnya perjalanan terlebih ditempuh dengan berjalan kaki. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarak. Sulit secara kasat mata contohnya adalah airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau, baik itu karena ada musuh, karena ada binatang buas, dan lain-lain. Sementara sulit menggunakan air secara syarak, misalnya khawatir akan datangnya penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut penyakit yang dideritanya lama sembuhnya. Lalu yang keempat adalah kondisi yang sangat dingin. Artinya jika menggunakan air kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh kita. Selanjutnya ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam bertayamum. Yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika alasan ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian atau usaha-usaha untuk mencari air setelah pada masuk waktu sholat tersebut. Yang ketiga adalah tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu, artinya tidak basah, tidak bercampur tepung, kapur, batu, maupun kotoran. Yang keempat adalah tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya sebelum bertayamum najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kelima, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Berbeda halnya jika usai sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunat atau sholat jenazah atau membaca Al-Quran, maka rangkaian ibadah itu boleh dengan satu kali tayamum. Yang keenam, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun, yaitu yang pertama niat di dalam hati, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat tertib. Adapun sunnah-sunnah dari bertayamum, yang pertama adalah membaca basmalah sebelum bertayamum. Yang kedua adalah tepukan pertama adalah fardu dan sudah cukup, sedangkan yang kedua adalah sunnah. Lalu yang ketiga adalah mendahulukan anggota bagian kanan, lalu setelahnya adalah berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Lalu ada hal juga yang membatalkan tayamum, yaitu menemukan air, bisa menggunakan air, lalu murtad, hilang akal dalam berpikir, tidur, buang air kecil, buang air besar, kentut, dan juga haid. Di sini saya akan memperagakan tentang tata cara bertayamum dan juga menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian bertayamum. Yang pertama adalah kita siapkan debu suci atau tanah suci, dan di sini saya akan memanfaatkan debu tembok sebagai sarana untuk bertayamum. Lalu selanjutnya kita posisikan tangan dengan keadaan rapat seperti ini untuk mengambil debu dari tembok. Kita tempelkan
Setelah itu kita ambil, lalu kita usapkan pada wajah secara merata. Sambil kita niat nawaitu tayammum li istibahati syarati lillahi ta'ala. Lalu setelah itu kita kibaskan untuk menghilangkan debu yang mustakmal. Selanjutnya kita posisikan tangan kita dengan keadaan renggang seperti ini. Jika kita menggunakan cincin, kita lepas dahulu, lalu kita tempelkan lagi ke debu yang ada di tembok seperti ini. Lalu kita ambil dan kita posisikan tangan kiri berada di bawah tangan kanan seperti ini. Lalu kita mulai mengusap seperti ini. Setelah sampai situ kita putar seperti ini. Lalu ganti yang tangan kiri seperti ini. Sampai situ kita putar. Setelah selesai, lalu kita membaca doa seperti halnya dengan doa wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.